أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yusabbihur ra'du bihamdihi, petir dan guntur itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bunyi. Dan ini yang dibaca kalau kita mendengarkan petir, ya, mendengarkan guntur, suara yang keras dari langit, maka kita ucapkan yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, dan malaikat sangat takut terhadap amarah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang berada di atas petunjuknya. Sebagaimana biasa, kita dahului dengan beberapa muqaddimah. Yang pertama, akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan berita atau melihat berita yang di luar dugaan, di luar dari kemanusiaan, atau bahkan ya kita bingung kenapa seseorang bisa sampai melakukan tindakan seperti itu. Ya, misalnya seorang yang membunuh anak kecil yang baru pulang mengaji, yang tidak tahu apa-apa. Ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri dan juga menjadi petanda apa yang disebutkan oleh Rasulullah mulai terbukti satu persatu, bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi hatta yakthura fihil haraj, sampai akan terjadi banyak al-haraj. Al-haraj diartikan adalah al-qatl, pembunuhan, sampai seseorang itu tidak tahu kenapa dia dibunuh, dan yang membunuh pun tidak tahu kenapa membunuh. Ya, intinya ada naluri membunuh. Yang dibunuh pun tidak tahu apa sebenarnya salah saya, kenapa dibunuh, dan juga tidak dikenal. Sampai pada suatu saat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan itu akan terjadi karena beliau bersabda tidak asal bersabda saja, tapi ini adalah wahyu, informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sampai pada suatu saat akan datang suatu masa orang yang hidup itu merasa ketika melewati sebuah kuburan, dan dia mengatakan ya laitani kuntu makana hati au kama, ya Allah seandainya saya yang jadi yang dikubur ini. Artinya dia berharap lebih baik mati sebelum terjadinya huru-hara dan peristiwa yang begitu banyak yang sudah tidak masuk akal atau sudah tidak bisa lagi dibayangkan karena begitu banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi, kemungkaran-kemungkaran yang sudah tidak bisa lagi orang menghindari darinya. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah benar adanya, dan sekarang sudah mulai banyak yang terbukti. Maka perlu untuk kita saling mengingatkan. Ya, kita tidak membahas tentang akhir zaman. Ya, ada ustadz khusus yang membahas itu, ustadz akhir zaman. Sebagian juga ada ustadz akhir malam, ya, ada juga ustadz akhir semester, ya, dan ustadz yang lainnya. Ya, tapi yang kita ingin saling mengingatkan di sini adalah bahwasanya
sedikit demi sedikit apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar-benar terjadi, dan ini menunjukkan bahwasanya usia dunia ini juga tidak terlalu lama. Namun bukan berarti kita pasrah, bukan berarti kita tidak mengambil sikap, tidak mengambil asbab. Bahkan ya, sebagaimana para sahabat dan para salaf, mereka mengatakan seandainya besok itu terjadi hari kiamat dan di tangannya masih ada biji yang bisa ditanam, tanam saja. Ya, masalah hasil itu kan belakangan. Menanam itu adalah ibadah, menanam itu adalah sesuatu yang baik, maka lakukan walaupun besok sudah terjadi hari kiamat. Sebagian sahabat ada yang mengatakan seandainya saya tahu besok itu saya mati atau besok itu hari kiamat, hari ini saya menikah lagi. Ya. Ada memang sahabat seperti itu. Nah, ini menunjukkan mari melakukan kebaikan selagi masih ada kesempatan. Badiru bil a'mali fitanan, badiru bil a'mali sab'an, dan seterusnya. Ada beberapa redaksi hadis yang mengatakan mari kita semuanya bersegera beramal kebaikan sebelum terjadi fitnah, sebelum terjadi sebuah bencana yang siangnya seperti malam, malamnya seperti siang, dan seterusnya. Ini semua peringatan dari Rasulullah SAW kepada kita. Yang kedua, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, juga kembali kami mengingatkan diri kami dan kita semua, secanggih apapun teknologi dan alat komunikasi, transportasi dan yang lain-lainnya, maka segala sesuatu yang tetap dianjurkan untuk dilakukan secara manual itu tetap harus kita jaga. Salah satunya adalah ta'lim. Ya, walaupun dengan banyaknya teknologi sekarang, di mana seseorang bisa mendengarkan siapapun berbicara di tempat yang berbeda, di tempat yang sangat jauh, bahkan beda negara, beda waktu, dan bisa direkam dan bisa diulang kembali, tapi menghadiri taklim di tempat itu sendiri itu memiliki keutamaan tersendiri dan juga memiliki faedah tersendiri. Dengan tidak memungkiri kebaikan-kebaikan yang ada pada teknologi yang ada, tapi jika ada kesempatan dan jika ada kemungkinan, maka hadirilah majelis taklim itu di tempatnya langsung, bukan hanya terfokus pada mendengarkan secara langsung atau mendengarkan lewat aplikasi dan yang lainnya. Hal itu baik, tetapi jika ada kesempatan untuk hadir, maka itu jauh lebih baik, karena setiap langkah itu menjadi ibadah tersendiri, dan saat kita datang ke masjid dengan niat yang banyak, semuanya Allah akan berikan. Kita hadir di masjid ini berbeda-beda pahala kita karena perbedaan niat. Ada yang khusus hadir untuk sholat jamaah saja, ada yang hadir menggabungkan antara sholat berjamaah dengan belajar, ada yang hadir untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan taklim dan untuk silaturahim, dan yang lainnya. Ada juga ingin memasukkan rasa kebahagiaan, kegembiraan kepada saudaranya, dan semuanya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Tapi kalau hanya di rumah, belum tentu kita dengarkan secara fokus apa yang disampaikan. Ini dua hal yang perlu untuk kita saling mengingatkan. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang lalu juga telah kita bahas tentang tidak bolehnya kita berdoa dan menggunakan istitsna, pengecualian kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mengatakan, ya Allah ampunilah saya jika Engkau kehendaki, ya Allah rahmatilah saya jika Engkau menghendaki. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada tiga hal. Yang pertama, seolah-olah Allah itu dipaksa, atau ada sesuatu yang Allah itu bisa dipaksa dan seterusnya. Yang kedua, seolah-olah apa yang kita minta ini sesuatu yang besar bagi Allah. Ya, artinya sampai berat bagi Allah untuk memberikan, maka sampai dia mengatakan insyita. Ya, kalau kita di manusia, Bapak kalau ya Anda berkehendak atau Tuhan berkehendak, tolong berikan ini. Artinya seolah yang kita minta ini sesuatu yang sangat berharga. Ya, padahal bagi Allah Subhanahu wa taala segalanya bisa diberikan. Dan yang ketiga, seolah-olah kita memang merasa tidak butuh. Ya, sampai mengatakan ya kalau memang dikasih ya alhamdulillah, kalau tidak dikasih tidak apa-apa. Padahal maghfirah dan rahmat sebagaimana yang telah kita sebutkan pada
pertemuan yang lalu sangatlah kita butuhkan. Lalu apa yang menjadi jawaban kita terhadap doa istikharah yang di dalamnya ada pengembalian atau ada istisna, ada dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah hendaki ini yang baik, ialah berikan, kalau tidak ya jauhkan. Nah, bagaimana menjawab apa yang ada dalam doa istikharah dengan hadis yang telah kita jelaskan ini? Di dalam doa istikharah itu ada permintaan kita kepada Allah ketika kita ingin melakukan sesuatu. Ya, misalnya mau umrah atau mau haji atau mau bangun rumah atau mau buka usaha atau mau menikah lagi. Dan itu atau ada akhwat yang dilamar, ini baik atau tidak dan seterusnya. Maka di sini perlu untuk kita istikharah. Ya, istikharah itu minta agar dipilihkan yang terbaik. Ya, terutama akhwat misalnya tiba-tiba yang datang melamar 5 orang, ya jago-jago semua, ya bingung mau pilih yang mana, yang satunya begini kelebihannya, yang satunya ini dan seterusnya, maka bingung mau pilih yang mana. Tidak mungkin juga pilih semua. Ya, kalau kita laki-laki disodorkan 4, ya bingung yang mana, ya bilang ambil semua saja, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau perempuan tentu ya harus ada dipilih satu. Maka di sini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW membaca doa istikharah, doa diberikan pilihan terbaik. Nah, kalau kita baca redaksi hadisnya ini kelihatannya ya sedikit bertentangan dengan yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Misalnya doa ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li, atau dalam riwayat yang lain faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdur li al khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Saya artikan secara singkat walaupun mungkin kita sudah tahu dan paham artinya. Allahumma, ya Allah, inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, sekarang ini saya meminta pilihan darimu dengan ilmu yang engkau miliki. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan saya minta tolong dibantu apa yang saya hadapi ini dengan kekuatan yang engkau miliki ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon dari karuniamu yang maha agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena engkau ya Allah maha mampu sementara saya tidak memiliki kemampuan. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau ya Allah maha mengetahui sementara saya tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau ya Allah maha mengetahui sesuatu yang gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika seandainya engkau tahu masalah yang saya hadapi ini, masalah yang ada di hadapan saya ini, khairun li fi dini, dia adalah masalah yang baik untuk saya dalam agama saya dan dalam kehidupan dunia saya, dan bagaimana akhirnya, faqdurhu li, ya Allah, kalau memang ini adalah baik maka takdirkanlah untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah bagiku untuk menjalankannya. Tsumma barik li fi, dan ya Allah berkahilah apa yang sudah menjadi pilihan ini. Wa in kunta ta'lamu, dan ya Allah jika engkau mengetahui bahwasanya urusan ini, masalah ini ternyata buruk bagiku, baik dalam agama, kehidupan saya dan akhir dari kehidupan saya, fasrifhu anni, maka jauhkan masalah ini dari saya, wasrifni anni anhu, dan jauhkan saya darinya. Jadi bukan cuma masalah ini yang jauh dari saya, dari kita, tapi kita juga jauh darinya. Ya, karena ada terkadang itu susah dilupakan. Maka jauhkan. Ya, sama misalnya kalau kita ya melamar ya, mantan, ya, yang ternyata sulit untuk dilupakan. Kita sudah tidak diterima, tapi sulit untuk dilupakan. Ya, makanya ada yang bilang jangan bilang mantan, bilang saja alumni. Kenapa bisa? Alumni masih bisa reuni. Ya. Lain togi ceritanya itu ya. Fasrifhu anni, jauhkan dia dariku, atau wasrifni anhu,
ya jauhkan saya darinya. Waqdir li al khair. Bukan berhenti di situ, tapi ya Allah takdirkan yang lebih baik. Artinya kalau memang ini tidak baik, maka takdirkan yang lebih baik. Haitsu kana, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, takdirkan bagi saya yang baik. Tsumma ardini bihi, dan kemudian ya Allah ridhoi saya terhadap takdir yang Engkau pilihkan. Nah, kalau kita baca secara sekilas ya, dari doa ini, doa istikharah, dan ini perlu untuk kita hafal sebenarnya. Perlu untuk kita hafal karena kita semua ini punya urusan, ya, punya urusan besar, punya urusan masalah yang sangat penting. Ya, makanya juga kepada para calon-calon yang mau jadi caleg, yang mau jadi apa, cobalah baca sekali-kali doa ini, ya, supaya jika menang ataupun tidak menang itu tetap ada ketenangan, ya, karena merasa oh inilah pilihan terbaik, inilah yang Allah pilihkan, ya, karena juga terkadang apa yang kita inginkan itu belum saatnya untuk kita dapatkan, karena bisa jadi memang baik tapi belum saatnya, mungkin saja nanti 4 tahun kemudian, tapi memang baik tapi untuk saat ini belum baik bagimu, maka selalu untuk kita kembalikan kepada Allah. Nah, sekali lagi kalau kita lihat dari hadis ini dengan apa yang telah kita jelaskan pada yang lalu, seolah-olah ada pertentangan. Karena yang lalu mengatakan di sini, ya Allah kalau urusan ini baik menurutmu, maka takdirkanlah, kalau tidak baik jauhkanlah. Ini kan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan ya bahwasanya apa yang disebutkan pada yang lalu tentang Allahumma arhamni in syi'ta, ini kan mengembalikannya kepada masyiah Allah tentang apa yang kita inginkan. Dan Allah seolah-olah dalam hal ini Allah itu tidak mampu. Ya, Allah itu tidak mampu, lalu kita mengatakan atau kita merasa tidak menginginkan hal itu. Adapun dalam doa ini sebenarnya kita bingung yang mana yang kita mau pilih, sehingga kita meminta kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik. Dan kalau ternyata tidak baik, maka kita meminta ya Allah agar dijauhkan hal ini dan pilihkan yang lain. Jadi kata Syekh di sini tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan karena yang pertama itu adalah untuk seolah-olah di dalamnya ada bahwasanya masalah ini sangat berat bagi Allah, Allah terpaksa melakukan kalau Allah lakukan, atau kita tidak butuh dengan hal itu. Sementara yang kedua di sini kita meminta petunjuk mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita ambil, maka tidak ada pertentangan antara hadis sebelumnya dengan doa istikharah. Kemudian juga pada pembahasan doa ketika seseorang dalam kondisi yang dia merasa sebaiknya mati saja, ya, pada kondisi yang mungkin merasa ada penyakit yang sudah memberatkan dia, memberatkan keluarga, tetangga dan yang lainnya, maka dia boleh dikata berputus asa dan ingin memilih mati saja. Beberapa mahasiswa kami pernah menulis skripsi, dan saya kira juga di luar sudah banyak yang menulis, tapi dalam perspektif yang berbeda tentang hukum suntik mati itu. Apalagi namanya itu? Apa disuntik kemudian mati sendiri? Ya, mati dengan mudah. Ya. Ada namanya secara medis, ada namanya itu, tapi saya ingat suntik mati ya pembahasannya. Nah, di sini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang sahabat, la tatamannu al-maut, jangan pernah berharap mati. Karena hidup walaupun dalam keadaan sulit dan susah itu jauh lebih baik daripada mati. Kenapa? Karena kematian di sini berarti putus semua amal. Sementara kalau hidup, penderitaan apapun itu, kalau kita bersabar dan jadi pahala. Semakin besar ujian dan cobaan yang kita dapati dan kita bersabar, maka semakin besar pahala. Maka orang yang sudah tua, renta dan sakit dalam keadaan yang sangat susah dan dia bersabar dengan keadaan itu, maka itu akan menjadi tambahan pahala terus. Dia tidak lagi bisa melakukan dosa,
atau ada beberapa dosa mungkin dia sudah tidak bisa lakukan, apalagi kalau selama ini memang dia bukan pelaku dosa, sehingga tidak akan tercatat. Karena ada seseorang itu walaupun tidak melakukan dosa tapi tetap tercatat pelaku dosa, ya, karena dia tidak melakukan bukan karena tidak mau, tidak sempat gitu, ya, maka dia tetap dicatat. Makanya di dalam hadis itu kan ada perbedaan antara iradah, al-ham dan al-azm. Kalau hamma sekedar keinginan saja, ya itu tidak akan dicatat, ya, ke dosa yang dia ingin lakukan. Kalau kebaikan, ya insya Allah dicatat. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan azam, ya sudah ambil motor, sudah berangkat, sudah ke toko mau beli minuman ballo, tapi ternyata habis, ya dia memang tidak minum, tapi sudah dicatat berdosa. Kenapa? Dia sudah pergi, kebetulan saja habis, atau dia pas beli ada polisi datang, tidak jadi minum, ya itu sudah tetap dihitung. Makanya beda antara alham dengan al-azm, ini sudah tingkatan tinggi. Nah, Rasulullah SAW mengatakan la tatamannau al-maut, jangan kalian pernah berharap mati sesulit apapun kondisi. Makanya sangat kita sayangkan, ya, walaupun kita sudah pernah singgung yang seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri, meracuni anaknya lalu kemudian bunuh diri karena hempitan, piutang dan masalah yang lainnya. Soalnya banyak solusi dan yang lainnya, tapi solusi yang diambil yang terakhir itu tidak dibenarkan dalam syariat kita. Tetapi Rasulullah SAW juga tidak menutup pintu begitu saja, artinya tidak boleh berharap kematian, karena bagaimanapun manusia ada kondisi tertentu dia sudah tidak tahan. Kondisi di mana dia tidak bisa lagi sabar, bukan tidak sabar, tapi memang sudah kondisinya sudah tidak sanggup. Ya, baring di atas kasur berpuluh-puluh tahun tidak bisa goyang dan seterusnya, tidak ada yang bisa dilakukan, justru merepotkan orang lain dan seterusnya. Walaupun bagi dia mungkin dapat pahala karena bersabar, tapi sudah terlalu lama. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa in kana la budda, kalau memang kondisi mewajibkan atau mengharuskan harus mengharap kematian, karena pertama tadi kan tidak boleh berharap kematian, maka beliau mengatakan kalau kondisi memang harus mengharapkan seperti itu, maka jangan minta langsung mati, jangan langsung minta langsung mati, tapi katakanlah Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, ya Allah jadikanlah kalau ternyata hidup itu adalah yang terbaik bagiku, maka berikan saya kesempatan untuk hidup. Tapi ya Allah, jika seandainya ternyata mati itu jauh lebih baik, maka matikan saja saya dalam waktu dekat. Nah, jadi kita tidak boleh langsung meminta mati, ya Allah matikan lalu, ya, tidak tahan dengan ini dan seterusnya. Ini tidak boleh. Tapi kalau kita mengatakan ya Allah, kalau ternyata kematian itu jauh lebih baik daripada kondisi yang saya hadapi saat ini, maka takdirkan saya meninggal dalam waktu yang dekat. Tapi ya Allah, kalau ternyata seandainya kehidupan itu jauh lebih baik, bisa menambah pahala, bisa ini dan seterusnya, maka ya Allah berikan saya kekuatan untuk menjalani sisa-sisa hidup ini. Jadi tidak boleh langsung mengatakan mati. Dan ini dalam hal ini bukan juga berarti kita meminta sesuatu kepada Allah yang berat dan seterusnya. Ini namanya pilihan. Ya, pilihannya bagi kita mana yang baik itu kita tidak tahu. Ya, padahal kalau yang pertama tadi kan sudah pasti baik bagi kita, tapi kita seolah-olah mengembalikan kepada Allah. Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Maka ini juga perlu untuk kita sampaikan atau ajarkan kepada orang-orang yang sakit atau orang yang punya banyak masalah, lalu selalunya mau bunuh diri. Kita mengatakan jangan. Ya, kalaupun harus dalam kondisi seperti itu, maka berdoalah seperti doa yang kita bacakan tadi. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya selama kehidupan itu ternyata baik bagi saya, dan matikan saya kalau kematian itu ternyata itulah yang lebih baik. Walaupun orang kafir di hari kiamat itu menyesal juga, ya, dia akan bahkan mengatakan lebih mati dari dulu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, seandainya saya mati saja sebelum ini semua, karena terlalu banyak dosa yang dia pikul, dan ternyata semua yang dikumpulkan tidak ada gunanya. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Tidak ada harta yang bermanfaat, tidak ada kekuasaan, tidak ada lagi kerajaan, tidak ada pengikut, tidak ada wala sadiqun wala habib, tidak ada teman, tidak ada kekasih. Ya, semuanya hidup masing-masing.
maka ya laitaha kanatil qadhiyah, seandainya saya mati sebelum saya mendapatkan semua kenikmatan-kenikmatan itu. Jadi ada juga orang kafir tapi nanti di akhirat menyesali kehidupannya dan merasa sebaiknya mati saja, seandainya bisa kembali mati saja sebelum dewasa atau sebelum menikmati kenikmatan dunia. Wallahu taala alam bissawab. Yang terakhir dari bab ini sebelum kita masuk pada bab selanjutnya, bayanu wa fihi dzikru illatil hikam wa fawaid. Ya. Di dalam pembahasan tadi kenapa kita tidak boleh mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni saya kalau Anda menghendaki, rahmati saya kalau Anda menghendaki, wal ya'zim al mas'alah, dan hendaknya kita kalau berdoa itu betul-betul meminta kepada Allah dengan penuh harapan bahwa karena masalah ini apa yang kita minta ini memang sangat kita harapkan. Di antara hikmahnya ini adalah ta'lim ar-Rasulullah sallam dzikru syai'a idza dzakara syai'an qaranahu bi illatihi. Beliau ketika melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu itu selalu menyebutkan sebabnya, selalu menyebutkan ilahnya, hikmahnya. Jadi jarang beliau melarang sesuatu lalu begitu saja. Jangan lakukan ini lalu berarti tidak. Tapi beliau akan sebutkan jangan lakukan ini karena begini, tinggalkan ini karena begini. Begitu tadi juga dilarang, jangan mengatakan ampuni saya jika engkau menghendaki, rahmati saya jika engkau menghendaki. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena Allah itu tidak ada yang memaksanya. La mukriha lahu wal yu'azzim ar-raqbah. Ya, tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kita meminta itu. Nah, di antara hikmahnya adalah untuk agar kita semakin tenang dengan permintaan. Jika Allah memberikan, alhamdulillah. Jika Allah tidak memberikan, kita yakin akan ada yang lebih baik. Maka ini kalau kita meminta sesuatu kepada Allah dengan penuh keyakinan, maka insya Allah ya, kita akan dapatkan entah di dunia ataupun di akhirat, karena kita sudah punya keyakinan. Sama juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu, beliau langsung menjawab, tidak menjawab begitu saja, tapi memberikan solusi atau memberikan sebab. Contoh misalnya ketika ada seorang yang bukan menuduh tapi mencurigai. Ini beda antara menuduh. Kalau menuduh kan langsung mencurigai dan heran. Kenapa? Karena dia putih, istrinya putih, anak yang lahir hitam. Itu dari mana itu? Ya, putih suaminya sebagai seorang bapak, ibunya atau istrinya putih, tapi anaknya kok gelap-gelap. Ya, mungkin waktu dibikin mati lampu. Atau apalah istilah. Padahal itu tidak ada hubungannya. Tetapi Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sahabat. Inna imra'ati waladat ghulaman aswad. Sesungguhnya istri saya melahirkan seorang anak laki-laki yang hitam. Padahal saya putih, istri saya juga putih. Kok bisa anak saya hitam? Ya, dia juga tidak bisa langsung mengatakan istri saya jangan-jangan begini dan begitu. Rasulullah SAW juga tidak langsung meyakinkan bahwasanya itu anakmu. Ya, tidak usah macam-macam, tidak usah berpikiran lain-lain, itu anakmu. Tapi beliau, ya, jadi Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan al-waladu lak, itu anakmu. Bagaimanapun, pokoknya itu anakmu. Tidak usah cari tahu bagaimana dan bagaimana, pokoknya itu anakmu. Tidak juga Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Tapi beliau langsung mengkiaskan dan mengatakan hal laka min ibil, apakah kamu punya onta? Orang itu mengatakan na'am. Qala ma alwanuha. Baik, onta-onta yang Anda miliki itu warna apa saja? Qala humur. Ya, ada onta saya warnanya agak kemerah-merahan. Qala hal fiha min awraq? Adakah di antara anak-anak ontamu itu yang antara hitam dan putih? Ya, warnanya campuran antara hitam dan putih. Padahal induknya merah. Qala na'am. Maka Rasulullah SAW bertanya, itu dari mana kira-kira itu? Induknya merah, kemerah-merahan, anaknya kok putih dan kehitam-hitaman. Itu dari mana itu? Kenapa tidak mengikut induknya yang warna merah? Maka orang itu mengatakan la'allahu naz'ahu irq, la'allahu naz'atu irq. Boleh jadi keturunan kakek moyangnya yang ketujuh itu ada yang warna hitam dan putih. Ya,
kakek buyutnya itu, kakek buyut dari onta ini keturunan sebelumnya ada yang berwarna hitam campur putih-putih. Jadi dia tidak merah saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan begitu pula mungkin dengan anakmu. Boleh jadi kakekmu dulu itu ada yang warna hitam. Ya, boleh jadi nenek dari istrimu itu ada yang warna hitam, sehingga anak yang lahir sekarang ini itu masih ada sambungannya dengan kakeknya yang sekian, dan itu tidak jadi masalah. Maka ya, di sini Rasulullah SAW tidak langsung juga menjawab itu anakmu, tapi memberikan penjelasan supaya kita tahu bahwasanya Islam itu tidak begitu memberikan tanpa memberikan penjelasan, tidak menetapkan hukum tanpa memberikan penjelasan. Baik, demikian untuk pembahasan bab sebelumnya. Kita masuk pada bab yang baru. Babun la yaqulu abdi wa amati. Bab seseorang tidak boleh mengatakan hambaku, baik kepada hamba laki-laki abdi atau kepada hamba perempuan, hamba sahaya, budak, amati, budak perempuanku. Fi sahih, dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbak waqdi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah di antara kalian ada yang mengatakan, seorang budak mengatakan kepada majikannya at'im, atau mengatakan kepada seseorang mengatakan kepada budaknya, at'im rabbak, kasih makan Tuhanmu. Ya, ini nanti kita jelaskan kenapa rabbak. Waqdi rabbak, kasih air wudu Tuhanmu. Ya. Kenapa hal ini disebutkan? Karena dalam bahasa Arab, tuan itu bisa disebut dengan rabb. Ya, tuan itu disebut dengan rabbun. Ya. Cuma bedanya kalau dalam Al-Quran itu ada kaidah khusus. Kapan dia bermakna Allah, Rabb bermakna Allah, dan kapan dia bermakna Tuhan. Seperti misalnya dalam kisah Nabi Yusuf, ya, ketika beliau habis digoda oleh Zulaikha, lalu berhasil ya menepis dan berhasil lolos dari godaan Zulaikha. Di antara yang menyebabkan dia tidak terjerumus kepada itu adalah tuannya selama ini itu sangat baik padanya. Ahsana mathwai. Ya, bagaimana mungkin saya melanggar dan mengkhianati tuan saya, dan situ dikatakan Rabb, tuan saya yang selama ini sudah melakukan kebaikan kepada saya. Ini tidak mungkin saya lakukan. Nah, beda dengan beberapa kasus. Ya, dan ini juga perlu untuk kita ingatkan. Rasulullah SAW mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu sama dengan kematian. Ya, ipar. Kenapa ipar? Karena orang dekat. Tapi tidak boleh dia berkumpul bersama, berdua-duaan dengan ipar. Karena itu dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai al-maut. Apalagi kalau ajudan. Ya, apalagi kalau ajudan. Ya. Gabung lagi kalau dia iparnya ajudannya juga, sudah bahaya itu. Makanya kasus yang sampai sekarang tidak selesai ini banyak sebabnya. Ya, di antaranya adalah karena memang tidak sesuai dengan syariat Allah. Itu juga ya, salah satu penyebab utamanya tidak sesuai dengan syariat Allah. Setinggi apapun jabatan seseorang, tetap ada namanya bagian yang tidak boleh dimasuki. Mau siapapun, ya tidak boleh dia berduaan dengan istri, dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan seterusnya. Ya, walaupun itu ajudan dan sopir pribadi dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la yaqul ahadukum at'im rabbak. Janganlah di antara kalian memberikan atau mengatakan kasih makan Tuhanmu. Kalimat Rabb, karena Rabb sekali lagi dalam bahasa Arab itu bisa bermakna Rabb, yakni Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, dan juga bisa bermakna Rabb, yaitu tuan, majikan. Nah, di sini ternyata Rasulullah SAW melarang untuk mengatakan Rabb itu kepada majikan, walaupun secara bahasa benar. Ya, secara bahasa tidak salah, dan dalam Al-Quran juga ada. Ya, bahwasanya Rabbul Ghulam dalam surah surah Yusuf yang kita sebutkan tadi,
bahwasanya dia mengucapkan kalimat Rabb ya untuk tuannya. Tetapi untuk dalam syariat kita, kalimat Rabb ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita katakan kepada majikan yang bahasa Arabnya Rabb diganti dengan wal yakul sayyidi wa maulaya, yaitu sayyidi tuanku, wa maulaya juga sama tuanku. Jadi kalimat Rabb itu diganti walaupun secara bahasa tidak masalah. Ya, secara bahasa tidak masalah. Tetapi karena demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh dipanggil kepada manusia. Ini secara umum, walaupun nanti Syekh Shalih Utsaimin memberikan penjelasan. Kemudian qauluhu la yaqul ay lil ghulam wa amati ay lil jariyah wal hukmu fi dzalika yanqasimu ila qismain. Ada dua hukum yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam menjelaskan kalimat ini. Yang pertama, an yadhifahu ila ghairihi min mithl an yaqul abdu fulanin aw amatu fulanin fa hadza jaizun. Ya, sama juga karena di sini abdun dan juga rabbun tuan. Maka kalau untuk mengatakan abdun, sekalian kita bahas juga tentang abdun, karena tadi sudah dibahas dengan rabb. Abdun itu juga kan artinya dalam bahasa Arab itu adalah hamba, dan kita semua ini adalah hamba Allah, Abdullah. Tapi budak di dalam bahasa Arab itu disebut juga dengan abdun. Nah, bagaimana kalau kita mengatakan abdi ini sesuai dengan judul bab ini adalah wahai abdi, wahai hambaku. Maksudnya adalah wahai budakku. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini sama seketika Allah memanggil hambanya, ya ibadi innaka ma da'autani fadkhuli fi ibadi, dan seterusnya. Ini seolah-olah menyamakan kita dengan Allah, memiliki hamba. Makanya ada larangan untuk mengatakan abdi wa amati, karena ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Syekh mengatakan ada dua hukumnya. Yang pertama, kalau menyebutkan kalimat abd dan menyandarkan kepada orang lain sebagai kabar, berita bahwasanya fulan ini adalah budak milik fulan, hada abdu Muhammad, ini budak ini milik si Muhammad, atau budak perempuan ini milik si Zaid dan seterusnya. Kata beliau, maka ini jaiz, fahadha jaizun. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ankihul ayama wa minkum wassalihina min ibadikum, dari budak-budak kalian. Dan di situ menyandarkan kepada seseorang. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk membayarkan sedekah atau zakat fitrah terhadap budak dan kudanya. Bukan zakat fitrah, mengeluarkan zakat kepada atas nama hamba dan juga kudanya. Artinya begini, budak itu harta. Memang kurang bagus bahasanya, tapi begitulah keadaannya. Makanya dalam usul fikih ada namanya qiyas syabah. Itu ulama bingung atau berselisih pendapat terkait bagaimana jika ada seseorang yang menzalimi seorang budak. Apakah dia dihukumi seperti orang merdeka atau dia dihukumi seperti benda? Kenapa? Karena budak itu di satu sisi dia mirip seperti orang merdeka dari kewajiban ibadah yang wajib dia lakukan. Dia wajib sholat, wajib puasa, wajib ini, dan wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sama persis dengan orang merdeka. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, dia sama persis dengan harta. Dia bisa dijual, bisa diwarisi, bisa dihadiahkan, bisa disedekahkan, bisa ini, bisa disewa. Ya, misalnya kita punya budak, ada orang lain mau pakai kerja ini, silakan, dia bayar ke kita. Budak tidak punya apa-apa. Ya, semua yang dimilikinya adalah milik majikannya. Jadi dia mirip ke ke benda dan berharga. Dia bisa dihargai, misalnya budak ini harganya 500 juta. Nah, itu kalau 500 juta kan kalau secara hitungan harta dia sudah kena nisab. Ya, wajib bayar zakat. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada zakat bagi seorang muslim terhadap budak dan kudanya.
Jadi kalau kita punya kuda walaupun harganya ratusan juta, cukup 1 tahun tidak usah bayarkan zakat. Karena memang ya dia kuda itu bukan atau binatang sesuatu yang tidak kena zakat, apalagi pajak. Ya, zakat tidak kena zakat, kecuali jika kuda itu diperjualbelikan jadi contoh kuda, ya, dan seterusnya. Nah, itu lain ceritanya. Dia masuk kepada at-tijarah, ya, dia masuk kepada urudu at-tijarah. Tapi pada kudanya sendiri itu tidak ada zakat. Budaknya sendiri tidak ada zakat. Tapi kapan dia melakukan jual beli budak, maka di situ wajib zakat harta ketika sudah sampai nisabnya. Nah, dalam hadis-hadis ini kita lihat bahwasanya ternyata boleh penggunaan kata ini hamba si fulan, ini budak fulan dan seterusnya. Yang kedua adalah menisbatkan kepada dirinya. Nah, ini yang masuk dalam bab. Kalau menisbatkan kepada orang lain, ini budak fulan, abdu fulanin, abdu Muhammad, abdu Zaid dan seterusnya, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu boleh. Ya, secara hukum boleh. Nah, sekarang yang kedua adalah menisbatkan kepada diri kita, ini hamba saya, ini budak saya, ini hamba saya tuannya. Ya, sampai ada yang mengatakan saya Tuhannya. Apakah itu boleh atau tidak? Yang pertama kata Syekh, an yakuna bi sighatil khabar. Kalau itu sama seperti yang pertama tadi, dia menyampaikan dalam bentuk berita, pemberitahuan. Wahai kalian manusia, teman-teman, ini budak saya. Ini abdi, hada abdi, ini budak saya. Sekedar pemberitaan. Maka itu boleh. Karena dia memberitahukan ke orang lain bahwasanya ini saya punya budak. Maka itu boleh dia mengatakan hada abdi. Dan itu tidak menyamai firman Allah Subhanahu wa taala yang ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu beda. Yang kedua, an yakuna bi sighatin nida. Ketika dia memanggil ya abdi, wahai hambaku. Kalau yang pertama tadi apa? Dia mengabarkan si fulan ini budak saya. Yang kedua ini adalah dia memanggil wahai budakku. Apakah ini boleh atau tidak? Inilah yang dilarang sebagaimana dalam bab ini yang disebutkan oleh Syekh. Walaupun ulama kita berbeda pendapat, apakah larangan ini sampai pada tingkat haram atau makruh saja? Karena ada beberapa larangan itu ternyata dia tidak sampai pada makruh, tidak sampai pada haram, tapi hanya pada makruh. Ada juga makruh litanzih, ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Ya kan, ahkam taklifi ada 5: wajib, haram, mubah, mandub, dan makruh. Nah, makruh ini secara umum adalah sebaiknya ditinggalkan. Tapi jika dilakukan sesekali, maka itu tidak masalah. Tapi kalau berulang-ulang, nah inilah yang dilarang oleh sebagian ulama kita. Kalau hanya sekali dia melakukan, maka itu makruh. Tapi ada tadi di grup halaqah tarbiyah saya, Ustaz murabbi kita bertanya, kebetulan ada peserta baru, dia bertanya bagaimana hukum menonton sepak bola. Ya, kebetulan rata-rata ustadz yang ada di situ suka nonton bola semua. Lalu mengatakan wajib Ustaz ma'al karahah, wajib walaupun dia makruh. Itu bingung juga, itu wajib walaupun makruh. Ya, karena para pecinta bola ya dibilang wajib. Tapi dari satu sisi makruh juga. Ya, bisa melalaikan. Akhirnya dia mengatakan wajib ma'al karahah. Ya, wajib dan makruh, dan itu istilah baru. Tidak ada dalam fikih ulama itu mengatakan wajib ma'al karahah. Tapi walaupun ini bercanda, tapi ada satu sisi fikih yang perlu dipelajari memang. Jadi yang kedua, kalau dia mengatakan memanggil budaknya dan mengatakan ya abdi atau ya amati, inilah yang dilarang dan masuk dalam pembahasan kita. Walaupun ulama kita itu berbeda pendapat, apakah larangan di sini sampai pada tingkat haram atau dia sampai pada tingkat makruh saja. Dan Syekh ya mengatakan warrajihu fi dzalika at-tafsil wa aqallu ahwalihi al-karahah, walaupun beliau lebih cenderung kepada makruh, ya, lebih cenderung kepada makruh. Kemudian kalimat yang kita sudah sebutkan tadi dalam hadis la yaqul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak, ini kita ambil sedikit karena waktu yang sudah masuk waktu Isya.
Jangan kalian ada yang mengatakan kasih makan Tuhanmu, berikan makanan kepada Tuhanmu, berikan air kepada Tuhanmu. Maka ini ada beberapa bagian, terbagi menjadi 3 bagian. Saya sebutkan secara singkat. Yang pertama, antaku al-idhafah, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah atau kepada Rabb itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah idhafatu ila dhamiril mukhatab. Seperti at'im rabbak wadh rabbak. Dia menyandarkan kepada yang di lawan bicara. Jadi saya menyuruh kepada seseorang kasih makan Tuhanmu, a'ti rabbak, at'im rabbak. Ini yang terlarang sebagaimana dalam hadis. Yang kedua, an yakuna al-idhafa ila dhamiril ghaib. Ketika dia kata ganti ketiga ke orang lain, kasih makan tuannya dia, ya, atau berikan kepada si tuannya dia, atau seseorang melahirkan tuannya, maka itu boleh. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha, dalam hadis Jibril. Maka ini sebagian membolehkan, ya. Adapun yang ketiga, antakunal idhafatu ila dhamiril mutakallim. Dia menyandarkan kepada dirinya, Rabbi, bi an yaqula al-'abdu hadza Rabbi. Ketika seorang budak mengatakan hadza Rabbi, itu kan mirip dengan ini Tuhanku, walaupun dia maksudnya adalah ini Tuanku, ya. Kalau kita kan Tuan, ya. Kalau yang disembahkan Tuhan biasanya, walaupun sebenarnya bahasa yang lebih baik adalah tidak menyebutkan Tuhan, ya. Sama juga dengan sembahyang. Kalau kita lurut sebab-sebab kalimat itu, dari satu sisi sebenarnya tidak masalah, tapi di sisi lain kalau kembali kepada hukum asalnya, sebaiknya tetap menggunakan kata sholat. Itu jauh lebih baik daripada kata sembahyang. Karena kalau dilihat dari asalnya itu kan sembah, yang itu sesuatu yang disembah oleh orang terdahulu, yang kemudian para dai-dai waktu itu menganggap yang disembah ini mirip dengan yang dimaksud adalah Allah, karena yang dipahami adalah yang menciptakan, yang ini seterusnya, dengan kata nama yang, ya, nama yang dia sembah itu namanya yang. Siapa itu yang? Ialah menciptakan langit, ialah menciptakan bumi, ialah menciptakan ini seterusnya. Sehingga para dai saat itu mengatakan, kalau begitu tidak bertentangan, maka untuk sembahan atau sholat disebut dengan sembah yang. Nah, ini saya baru dapatkan juga beberapa pekan yang lalu atau bulan lalu terkait kata-kata seperti ini. Tetapi bagi kita yang sudah belajar, kalimat sholat itu jauh lebih baik kita ucapkan daripada kalimat sembahyang, walaupun kita tidak menyalahkan orang yang mengatakan sembahyang. Apalagi, ya, kalimat sembahyang ini juga dipakai oleh sebagian agama yang lain. Adapun sholat mungkin tidak ada yang pakai kecuali Islam. Maka gunakan ciri khas kita sendiri. Nah, kalimat Rabbi, atau seorang budak mengatakan hadza Rabbi, ini Tuhanku, ini kan bisa bermakna kepada ini Tuhanku, artinya Tuhan yang menciptakan saya. Bisa juga bermakna ini adalah majikan saya. Tapi kalau majikan itu kan antara pelayan, ya. Kalau kita yang dimaksudkan di sini adalah tuannya, ya, antara budak dengan tuannya. Inilah yang diperselisihkan oleh ulama, dan sebagian besar ulama melarang. Walaupun itu tadi yang kita sebutkan dalam kisah Yusuf, innahu rabbi ahsana mathwaya. Nabi Yusuf menyebut kata Rabbi kepada tuannya, penguasa Mesir waktu itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh kalau itu sifatnya berita, ya, mengatakan tidak mungkin saya mengkhianati tuan saya, ya, innahu rabbi ahsana mathwaya. Tapi kalau memanggil ya Rabbi, wahai tuanku, ini tidak boleh. Nah, dari semua pembahasan tadi kita ini saya simpulkan saja, baik itu kata abdun atau rabbun atau amatun, kalau dia sifatnya berita maka tidak masalah. Ini tuan si fulan, ini budak atau hamba fulan. Begitu pula kalau dia berita, ini tuan saya, ini sekedar berita. Yang menjadi masalah adalah ketika memanggil. Ya, ini karena dalam panggilannya itu seolah-olah berdoa kepada selain Allah, ya, atau seseorang memanggil makhluk seperti memanggil Allah, ya Rabbi, wahai Tuanku. Padahal dalam bahasa kita kan, dalam doa kita ya Rabbi, ya Allah. Tapi dia memanggil tuannya dengan mengatakan ya Rabbi. Maka ulama kita mengatakan tidak boleh. Begitu pula ketika seorang budak, seorang tuan memanggil hambanya, ya Abdi,
Seolah-olah dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menganggap budaknya adalah makhluknya. Nah, inilah yang dilarang di dalam syariat kita, atau para ulama kita menganggap inilah yang terlarang setelah dibagi-bagi tadi itu. Kalimat tidak boleh seseorang memanggil hambaku atau tuanku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena waktu sudah masuk, ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.